Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiaji dari kelas F21E. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi UTS basis data. Untuk dosen pengampu sendiri yaitu Bapak Adi Rizky Pratama MKom. Kemudian di sini untuk tasnya sendiri kita disuruh membuat IRD, kemudian IRD yang sudah dinormalisasi dan penerapan IRD tersebut ke dalam sebuah database. Kemudian untuk studi kasusnya tersendiri yaitu sebuah perguruan tinggi akan menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN. KKN kali ini berada di 5 kecamatan. Di setiap kecamatan memiliki 4 sampai 6 desa. Setiap desa dapat berisi 15 sampai 17 mahasiswa dari berbagai program studi. Namun setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Sistem juga harus mencatat nilai dari setiap mahasiswa di akhir pelaksanaan. Baik, sebelum ke IRD-nya kita akan menganalisis data apa saja yang kita buat untuk entitas nantinya. Di sini saya sudah menyiapkan di sebuah Excel. Mari di sebuah perguruan tinggi kita akan mengerjakan kuliah kerja nyata. KKN kali ini berada di 5 kecamatan. Oke, di sini ada kecamatan yang bisa kita buat sebagai sebuah entitas. Kemudian ada juga di setiap kecamatan memiliki 4 sampai 6 desa. Desa kita buat entitas juga. Kemudian dari setiap desa berisi 15 sampai 17 mahasiswa dari berbagai program studi. Oke, di sini kita mempunyai data mahasiswa. Kemudian dari berbagai program studi. Namun setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat di sini mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Jadi nanti ditambah decision. Kemudian ada lagi di sini sistem juga harus mencatat nilai dari setiap mahasiswa di akhir pelaksanaan. Oke, di sini ada nilai yang harus kita catat ya. Kemudian saya sudah menyiapkan IRD-nya. Untuk IRD yang pertama itu kita ada yang tadi ada kecamatan. Dari kecamatan sendiri kita ada ID kecamatan sama nama kecamatan. Kemudian dari desa, di desa itu kita mempunyai ID desa, nama desa, dan ID kecamatan karena di desa ini berada di sebuah kecamatan. Kemudian di data mahasiswa kita menambahkan ada data nama name sebagai primary key, kemudian nama mahasiswa, nomor HP, ID prodi, ID desa, kelompok, dan nilai. Kemudian di sini ada prodi dari mahasiswa tersebut. Baik, ini untuk IRD awal ya. Kemudian untuk tahap normalisasinya sendiri kita bisa lihat di sini yaitu ada data kelompok dan data nilai. Sebenarnya data kelompok sama data nilai ini kita bisa buat entitas baru. Setelah kita buat entitas barunya ini kita bisa lihat di sini ini database database. Ini adalah IRD yang sudah dinormalisasi. Di sini kita mendapatkan kelompok dan nilai sebagai entitas baru dengan kelompok mempunyai data ID kelompok, nama kelompok, proker, tanggal mulai, tanggal selesai, dan jumlah anggota. Kemudian untuk nilai sendiri dia mempunyai mempunyai data ID nilai sebagai primary key, kemudian laporan, proker, dan project. Kemudian kita menentukan relasinya. Di sini kecamatan dan desa. Apakah satu kecamatan dapat mempunyai banyak desa? Jawabannya ya. Kemudian apakah satu desa dapat memiliki banyak kecamatan? Dan jawabannya tidak. Jadi di sini untuk relasi dari kecamatan dan ke desa itu one to many. Yang kedua itu mahasiswa dapat memilih desa. Apakah mahasiswa dapat memilih banyak desa? Tentunya tidak ya, karena hanya satu saja. Kemudian apakah desa dapat memiliki banyak mahasiswa? Dan jawabannya ya bisa. Jadi untuk relasi dari desa ke mahasiswa yaitu one to many. Di sini ada simbol decision yaitu ketika sebuah fungsi di sini agar ketika sebuah mahasiswa di poin tadi mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih, maka kita dibuatkan decision di sini. Kemudian tuh relasi dari kelompok sama mahasiswa yaitu one to many karena satu kelompok itu bisa mempunyai banyak mahasiswa, tapi satu mahasiswa hanya mempunyai satu kelompok itu. Kemudian di nilai, untuk mahasiswa itu dapat mendapatkan nilai relasinya many to one. Kemudian di prodi
Apakah mahasiswa dapat memiliki banyak prodi? Tentu saja tidak, tapi sebuah prodi pasti dapat mempunyai banyak mahasiswa. Jadi ini apa namanya, kelasnya yaitu many to one. Baik, kali ini kita akan menerapkan ERD ini ke dalam sebuah database. Di sini saya menggunakan SunPP. Kita hidupkan dulu server Apache sama MySQL-nya, kemudian kita menuju ke halaman adminnya. Yang pertama yaitu kita akan buat new database, klik new di sini, kemudian nama databasenya saya akan mengganti nama dbkkn. Kemudian kita create. Sudah dibuat, kita akan buat nama dengan nama kecamatan dengan tabelnya itu 2 saja. Di kecamatan ini kita ada ID kecamatan dengan tipe datanya integer, kemudian saya pilih 5 saja, dan tidak lupa dia sebagai primary key. Kemudian di sini kita nama kecamatan, kemudian kita pakai varchar saja, mungkin panjangnya 100. Nah, kemudian sudah, kita tinggal save saja. Oke, sudah dibuat ya sebagai ID kecamatan sebagai primary key. Kemudian kita buat lagi di sini, namanya kita adalah desa, dan desa ini kita mempunyai ID desa, kemudian panjangnya integer, kita buat 5 saja, jangan lupa dia sebagai primary key-nya. Kemudian di desa ini kita membuat nama desa, dan kita ada jangan lupa untuk tipe datanya kita varchar, kita pakai 100, dan ID kecamatan, dan di sini kita pakai integer dan jumlahnya 5. Dan sudah, kita klik save lagi. Oke, ID desa, nama desa, dan ID kecamatan sebagai primary key. Kemudian kita yang kedua itu buat tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data atau 7 kolom. Kemudian kita di sini ada 34, maka kita tambah 3 di sini. Nah, kemudian kita pakai name, dia integer kebetulan ada 14. Kita pakai float saja, karena kalau nggak salah integer itu cuman sampai 10. Float, kemudian jangan lupa kita buat sebagai primary key. Kemudian nama mahasiswa dengan tipe datanya varchar dan dia 100 saja. Kemudian ada nama siswa dan nomor HP. Untuk nomor HP ini karena dia banyak, kalau saya pakainya float saja. Tapi di sini ada 14 deh, kan sekarang nomor HP ada yang 13. Oke, kemudian nomor HP sudah, kemudian habis nomor HP ada ID prodi, ID kelompok, ID nilai, ID desa. ID kelompok, dia tipenya ini kita pakai 5, ID kelompok, ID prodi, kemudian ada ID nilai, ID prodi, ID kelompok, ID nilai, dan di sini ada ID desa. Kemudian kita simpan saja. Nah, sudah, di sini ada desa, kecamatan, mahasiswa. Kemudian ada tabel lagi, sebuah tabel kelompok. Kita buat tabelnya lagi. Dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tinggal nambah 2 saja. Kemudian nama di sini ini nama tabelnya itu kelompok dengan ID kelompok. Kemudian kita pakai 5 saja. Jangan lupa sebagai primary key-nya dia. Sudah, kemudian nama kelompok kita pakai varchar, dia punya 100. Kemudian nama kelompok ada proker ya, pokoknya kita sama varchar, kemudian 100. Kemudian tanggal mulai kitanya pakainya yaitu date, panjang, nggak usah. Kemudian tanggal mulai, kita ada tanggal selesai, sama juga date. Kemudian ada jumlah anggota. Anggotanya integer, kita 5 macam 2 aja deh. Kemudian kita save database-nya. Oke, nama kelompok, tanggal mulai, tanggal selesai, jumlah anggota. Kemudian ada lagi yaitu prodi belum dibuat. Kita buat prodi
karena dia kolomnya 4 kita ID prodi, kemudian dia varchar, kemudian ID prodi integer, ID nya 5, kemudian primary key. Kemudian ada di sini nama prodi, dia pakainya varchar 100. Sudah, dan ya sudah, kita save. Oh iya, maaf, untuk nama tabelnya itu prodi. Save dulu. Setelah desa, kecamatan, kelompok, maaf ini ada salah, maaf, operation kelompok kita ganti dulu. Kelompok. Oke, sudah ya. Kemudian kita buat lagi desa, kecamatan, kelompok, mahasiswa, prodi. Desa, kecamatan, desa, mahasiswa, kelompok, prodi, dan kemudian nilai. Dinilai. Dan nilai, kita buat dia nilai dengan kolomnya ada 4 nih. ID nilai. Kemudian dia ada broker. ID nilai dia 5, kemudian dia sebagai primary key juga. Oke. Kemudian ada broker, dia broker kita pakai vote. Karena dia nilai pakai vote aja, vote-nya 4 deh. Kemudian ada broker, project, sama laporan. Project sama kita pakainya float aja karena dia ada komanya nanti. Float 4 itu laporan kita sama pakai float, kemudian kita 4, kemudian kita simpan. Nah, di sini untuk bisa dilihat, di sini kita udah mempunyai tabel untuk udah dari IAD ini kita udah kita sudah membuat dalam bentuk tabel, dalam bentuk database-nya. Di sini ada kecamatan, dimana kecamatan itu punya ID kecamatan dan nama kecamatan. Kemudian untuk desa sendiri dia mempunyai desa, nama desa, dan ID kecamatan. Ada mahasiswa di sini, kemudian dia ada tabel mahasiswa, ada tabel kelompok, kita punya tabel kelompok, ada ayat prodi, kita punya tabel prodi, dan yang terakhir yaitu tabel nilai. Di sini kita ada tabel nilai. Saya akan coba menambahkan di sini untuk menambahkan data di tabel mahasiswa. Kita tinggal slide form mahasiswa, kemudian struktur. Kita ingin menambahkan data di tabel mahasiswa, jadi kita di sini kemudian coba kita insert. Untuk di sini untuk ada insert into mahasiswa, di mana name, nama mahasiswa, dan ini adalah kolom-kolomnya. Kemudian untuk value-nya sendiri dia mengikuti urut ya, dari misal value pertama yaitu name, value kedua dia nama mahasiswa, kemudian value ketiga dia nomor HP, ID kelompok, ID prodi, ID nilai, dan ID desa. Kemudian saya coba ini untuk value yang pertama, kita ini yaitu name saya 421416255201149. Kemudian nama saya Wahyu Setio Haji. Kemudian untuk nomor HP 0896525152, ngarang aja deh, 990 4. Kemudian untuk ID kelompoknya kita misal kelompok khusus 1, dia ID kelompoknya kemudian ID prodinya 02, untuk ID nilainya kita 03, dan ID desanya kita 04. Kemudian kita klik go saja di sini. Nah, kita udah menambahkan di sini. Kita lihat di tabel mahasiswa udah ada NIM saya, kemudian nama saya, dan nomor HP saya. Cukup sekian saja untuk penjelasan dari tugas UTS kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.